Halo adik-adik semua, jumpa lagi kita di kanal YouTube Pena Kertas. Jadi baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pajak. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau ingatkan ke adik-adik semua agar mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pajak. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menghitung pajak penghasilan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas apa saja sih yang ada di unsur-unsur pajak itu. Nah, baik. Yang pertama yaitu subjek pajak atau wajib pajak. Nah, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi itu tadi pengertian dari subjek pajak atau wajib pajak. Nah, unsur yang kedua objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi itu unsur yang kedua tadi, ada objek pajak. Nah, unsur yang ketiga ada tarif pajak. Nah, tarif pajak di sini pengertiannya adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Nah, pada tarif pajak ini akan kita lihat beberapa bentuk tarif pajak. Nah, yang pertama atau bagian A ada namanya tarif tetap. Tarif tetap yaitu tarif pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada besar nilai objek pajak. Contoh pembayaran pajak tarif tetap adalah bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Jadi itu tadi penjelasan tentang tarif tetap. Nah, selanjutnya bagian B ada tarif proporsional. Penjelasan tarif proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap terhadap jumlah objek pajak. Misalnya tarif pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB sebesar 0,5% dari jumlah objek pajak. Contoh lain pajak pertambahan nilai PPN 10%. Nah, kita lihat tabel contohnya. Nah, di situ ada
kolom dasar pengenaan pajak. Nomor 1, Rp100.000, tarif pajak 10%, besar utang pajak Rp10.000. Jadi tarif pajaknya ini tetap, yakni 10%. Berapapun dasar pengenaan pajak, tarif pajak yang diterapkan itu besarnya tetap 10%. Selanjutnya, bagian C, ada tarif progresif. Nah, pada tarif progresif ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada tarif progresif proporsional, ada tarif progresif, dan tarif progresif degresif. Nah, penjelasan tarif progresif itu sendiri yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika jumlah dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Nah, kita lihat penjelasan lebih detailnya lagi. Tarif progresif proporsional yaitu kenaikan tarif pajak ini bersifat tetap. Contoh perhitungan tarif progresif proporsional. Silahkan diperhatikan tabel yang ada di layar. Nah, di situ ada kolom dasar pengenaan pajak. Nomor 1, 0 sampai dengan 25 juta, tarif pajak 5%. Nomor 2, 25 juta sampai 50 juta, tarif pajak 10%. Jadi ada kenaikan pajak sebesar 5%. Terus nomor 3, di atas 50 juta, tarif pajak 5%. Jadi ada kenaikan pajak lagi sebesar 5%. Jadi kenaikan tarif pajaknya ini bersifat tetap atau konsisten sebesar 5%. Selanjutnya, tarif progresif. Kenaikan tarif pajak ini semakin meningkat. Contoh perhitungan tarif progresif, silakan diperhatikan tabel kembali. Nah, di situ dasar pengenaan pajak. Nomor 1, 0 sampai 50 juta, tarif pajak 10%. Nomor 2, 50 juta sampai 100 juta, tarif pajak 15%. Jadi ada kenaikan pajak sebesar 5%. Terus nomor 3, di atas 100 juta, tarif pajak 30%. Dan ada kenaikan sebesar 15%. Jadi kenaikan tarif pajak ini semakin meningkat seiring meningkatnya juga dasar pengenaan pajak. Terus bagian C, ada tarif progresif degresif. Kenaikan tarif pajak ini bersifat menurun. Contoh perhitungan tarif progresif degresif, silakan diperhatikan kembali tabel yang ada di layar. Nah, nomor 1, 25 juta. Dasar pengenaan pajaknya 25 juta, tarif pajak 10%. Nomor 2, 100 juta, tarif pajak 15%. Jadi ada kenaikan 5%. Terus nomor 3, 200 juta, tarif pajak 18%. Jadi kenaikan 3%. Jadi kenaikan tarif pajak ini bersifat menurun seiring bertambahnya dasar pengenaan pajak. Jadi semakin besar dasar pengenaan pajak, maka kenaikan tarif pajaknya pun akan menurun. Selanjutnya bagian D, tarif degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin turun jika objek pajak bertambah. Contoh perhitungan tarif degresif, silakan diperhatikan kembali tabel. Nah, nomor 1, 50 juta, tarif pajak 30%. Nomor 2, 100 juta, tarif pajak 20%.
Nomor 3, 200 juta, tarif pajak 15%. Jadi semakin tinggi dasar pengenaan pajak, maka akan semakin rendah tarif pajak. Itulah yang kita sebut tarif degresif. Nah, kesimpulan, subjek, objek, dan tarif pajak merupakan unsur pajak yang menentukan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Penetapan subjek, objek, dan tarif pajak diatur dalam undang-undang. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang unsur-unsur pajak. Nah, semoga penjelasan saya tadi bisa menambah wawasan adik-adik semua. Nah, selamat belajar. Semoga penjelasan ini bisa adik-adik aplikasikan ke dalam keseharian maupun dalam pembelajaran adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.